Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Regi Ayundita dengan NIM K71190998 dari kelas 3B PGSD UNS Surakarta. Berikut ini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu bunyi, apa itu gelombang, dan apa itu getaran. Simak video berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Benda yang bergetar memiliki simpangan yang merupakan jarak yang ditempuh benda bergetar dari titik keseimbangan. Suatu simpangan terbesar yang dimiliki oleh benda yang bergetar dinamakan amplitudo. Selanjutnya, mari kita mengenal apa itu amplitudo. Amplitudo didefinisikan sebagai simpangan getaran paling besar. Dalam gambar di atas, titik seimbangnya adalah B. Berarti amplitudo simpangan maksimumnya adalah BA dan BC. Dalam gelombang bunyi, amplitudo mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Selanjutnya adalah mengenal periode dan frekuensi getaran. Apa itu periode getaran? Periode merupakan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode dapat dinyatakan dalam satuan sekon. Periode getaran dapat dirumuskan seperti berikut. T besar sama dengan T kecil per N besar. T besar merupakan periode getaran dengan satuan sekon, dan N besar merupakan jumlah getaran. T kecil merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Selanjutnya, apa itu frekuensi getaran? Frekuensi getaran merupakan banyaknya jumlah getaran dalam satu sekon. Satuan frekuensi adalah Hertz. Frekuensi dapat dirumuskan seperti berikut. F sama dengan 1 per T besar. F kecil sebagai frekuensi dan T besar sebagai periode. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis getaran. Yang pertama adalah getaran bebas. Apa itu getaran bebas? Getaran bebas ialah getaran yang terjadi saat sistem mekanis dimulai dengan gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Setelah itu, benda dibiarkan bergetar secara bebas. Dalam getaran bebas ini akan menghasilkan frekuensi yang natural disebabkan oleh sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Contohnya adalah sebuah bandul yang ditarik, lalu dilepaskan dan dibiarkan hingga pergerakan bandul berhenti. Selanjutnya adalah getaran paksa. Getaran paksa ialah getaran yang terjadi saat gerakan bolak-balik yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang secara paksa menimbulkan getaran pada sistem. Contohnya adalah getaran rumah yang roboh ketika gempa bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Gelombang terjadi disebabkan oleh adanya sumber getaran. Secara singkatnya, pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang. Namun, perantaranya tidak ikut merambat. Gelombang dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya, tanpa perlu memindahkan medium yang dilaluinya. Misalnya adalah ombak laut. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam gelombang. Yang pertama berdasarkan arah rambat dan arah getaran. Yang pertama adalah gelombang transversal, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Selanjutnya adalah macam-macam gelombang berdasarkan median perantaranya. Yang pertama adalah gelombang mekanik, dan yang kedua adalah gelombang elektronik. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama adalah gelombang stasioner dan yang kedua adalah gelombang berjalan. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu bunyi.
Bunyi yaitu sesuatu yang dapat didengarkan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar dapat menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya. Sehingga syarat terjadinya bunyi adalah benda yang bergetar. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis bunyi. Yang pertama adalah infrasonik, dengan frekuensi kurang dari 20 Hz dan hanya dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Yang kedua adalah audiosonik, dengan frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. Kemudian jenis bunyi yang ketiga adalah ultrasonik, dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan hanya bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Yang keempat adalah gaung atau kerdam, adalah jenis bunyi pantul yang sebagian datang bersama dengan bunyi asli. Dan yang terakhir adalah gema, bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sifat bunyi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Yang kedua adalah bunyi dapat dibiaskan atau reviaksi. Reviaksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Yang ketiga adalah bunyi dapat dipadukan atau interferensi. Seperti halnya interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Dan yang keempat adalah bunyi dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari syarat bunyi. Yang pertama adalah sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dan disebut sebagai sumber bunyi. Yang kedua adalah zat perantara atau medium. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang tidak tampak. Bunyi hanya dapat merambat melalui medium perantara. Yang ketiga adalah pendengar. Bunyi dapat didengar oleh manusia, dan manusia diberi alat dengar seperti telinga. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari apa itu kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi. Bunyi mempunyai kecepatan rambat yang terbatas dan memerlukan waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cepat rambat bunyi sebenarnya tidak terlalu besar dan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan cepat rambatnya cahaya. Bahkan sekarang orang sudah mampu untuk membuat pesawat yang bisa terbang beberapa kali daripada cepat bunyi. Selanjutnya adalah resonansi bunyi. Resonansi adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain, sebab frekuensinya sama. Dan yang ketiga adalah sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari rumus bunyi. Cepat rambat bunyi tersebut sering dirumuskan ialah sebagai berikut. V kecil sama dengan S kecil per T kecil. V sebagai cepat rambat bunyi. S kecil sebagai jarak sumber ke pengamat. T kecil sebagai selang waktu. Namun, apabila diketahui frekuensi, panjang gelombang atau periodenya, maka rumus cepat rambat gelombang yang dapat digunakan yaitu cepat rambat atau laju gelombang V sama dengan lambda per T atau V kecil sama dengan lambda dikali F. V sebagai cepat rambat gelombang,
lambda sebagai panjang gelombang, F kecil sebagai frekuensi, dan T sebagai periode. Apa itu frekuensi? Yakni jumlah gelombang bunyi yang melewati titik tertentu dalam 1 detik, dilambangkan dengan huruf F kecil, serta dengan satuan frekuensi yakni Hertz. Periode, yakni waktu yang diperlukan dalam menempuh satu gelombang, dilambangkan dengan huruf T besar serta dengan satuan periode yakni detik atau sekon.